Saudara dan saudariku, umat beriman sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Rabu-Abu sebagai tanda permulaan masa Prapaskah yang akan menandai tobat, pemeriksaan batin, berpuasa dan bertantang. Masa Prapaskah sebagai persiapan untuk memperingati misteri agung Kristus, yaitu sengsara, wafat dan kebangkitan. Dengan menerima abu pada hari ini, abu akan dioleskan pada dahi kita supaya kita memiliki pikiran hanya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Abu yang kita terima menandai akan kesadaran kita sebagai orang-orang berdosa. Sekaligus abu adalah tanda bahwa kita memohonkan pengampunan pada Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, kalau kita menyadari akan diri kita sesungguhnya tidak ada artinya di hadapan Tuhan, tetapi Allah tetap mencintai kita dengan cintanya yang satu dan sama. Hal yang berikut bahwa dosa membawa kehancuran, tetapi tobat dan pengampunan membawa selamat dari Allah. Semua kita akan menerima abu yang satu dan sama. Dengan demikian, ini mau menandakan bahwa semua kita adalah orang-orang berdosa. Karena kita semua adalah orang-orang berdosa, jangan ada yang menganggap dirinya suci, lalu orang lain yang berdosa. Sebentar itu saya akan taruh abu itu di testa. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, jangan sampai yang kecil katakan, buat dia pasti dosa lain. Ya. Tergantung sebentar saya angkatnya itu yang menentukan, bukan dosa bapak mama. Tidak. Kalau yang lain itu saya taruh dari sini sampai di sini. Diri benar sendiri atau sendiri benar lalu menganggap orang lain berdosa lebih dari kita. Karena sekali lagi kita semua akan menerima abu yang sama. Kita semua akan menerima abu yang sama. Saudara dan saudariku yang terkasih, yang perlu dan yang penting diisi setelah kita menerima abu di dahi kita adalah doa, puasa dan pantang, mati raga, beramal, dan yang terakhir itu adalah mencintai lingkungan alam atau lingkungan kehidupan kita. Nabi Yoel menyerukan berbaliklah kepada Allah dengan bertobat, berpuasa, menangis dan mengadu. Hakikat Allah adalah pengasih penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Karena hakikat Allah demikian, maka dosa kita sebanyak apapun itu
seberat apapun dia, Tuhan tidak peduli dengan itu. Ia peduli akan kesadaran kita untuk kembali berdamai dengan dirinya. Sebab itu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus benar. Berdamailah dengan Allah, sebab saat ini adalah saat perkenanan, dan hari ini adalah hari penyelamatan. Dengan demikian, ketika kita semua ditandai di dahi kita, di kepala kita dengan abu, kita merendahkan diri, kita akui kebesaran Allah, kita akui kemahakuasaan Allah, kita akui kemuliaan dan keagungan Allah. Allah melampaui kita, Allah mengatasi kita, cintanya melampaui dan mengatasi dosa, kelemahan, dan kemanusiawian kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, dengan demikian pesan Yesus untuk kita. Rutinitas keagamaan apapun yang kita lakukan, jangan berorientasi untuk dilihat dan mendapatkan pujian. Jika berbagi, janganlah umumkan atau umbar di mana-mana. Kalau mau berdoa, berdoa bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi berdoa karena komunikasi batin, karena kesunyian kita bersama dengan Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, puasa bukan soal wajah, puasa bukan soal penampilan, tetapi puasa adalah problem hati. Puasa adalah problem batin. Wajah kita mungkin biasa-biasa, tetapi hati kita harus menjadi luar biasa dan istimewa. Mungkin ada yang datang tidak mandi, tidak apa-apa, karena ada orang-orang tertentu yang kalau dia pakai parfum, dia sudah jalan 5 jam, parfumnya tertinggal. Kalau dia lewat saja, parfum itu menyebar kemana-mana. Mungkin Patius ya? Ya. Jadi puasa itu bukan soal wajah, bukan soal lahiriah, bukan soal pakaian. Puasa itu adalah soal hati, soal batin, soal relasi dan komunikasi kita dengan Allah. Semoga kita semua sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah kumpulan orang-orang berdosa yang terus memperbaiki diri, yang terus memperbaharui diri, supaya makin hari makin baik, makin hari makin terpuji, makin hari makin suci. Tuhan memberkati kita. Amin.